Oke, mari kita mulai. Hari ini kita bakal mengupas tuntas sebuah isu medis yang belakangan ini lagi rame banget diperbincangkan di seluruh Indonesia. Yap, kita akan membahas soal hantavirus. Mungkin Anda sudah lihat beritanya seliweran kan? Nah, mari kita bedah sama-sama. Nah, coba perhatikan angka ini, 23. Angka ini bukan sekedar statistik biasa loh. Ini adalah jumlah kasus positif hantavirus yang berhasil terdeteksi dari 251 kasus suspek di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Angka 23 ini seolah jadi semacam pengingat keras buat kita semua bahwa ancaman penyakit dari hewan itu nyatanya hidup sangat dekat dengan lingkungan kita sehari-hari. Terus, kenapa sih kita harus sampai memberikan perhatian ekstra? Nah, menurut data dari Kementerian Kesehatan, tingkat kematian atau case fatality rate dari infeksi ini menyentuh angka 13%. Itu angka yang lumayan mengkhawatirkan loh. Bayangkan, dari kasus positif yang tercatat tadi, secara tragis kita sudah kehilangan 3 nyawa. Jadi ini jelas bukan hal yang bisa kita anggap remeh. Kalau kita lihat tren penyebarannya, lonjakannya tuh kerasa tiba-tiba banget. Di tahun 2024, kita cuma mencatat 1 kasus tunggal. Tapi kemudian, boom! Angkanya melompat tajam jadi 17 kasus di tahun 2025. Dan tebak, di awal tahun 2026 ini saja, kita sudah melihat 5 kasus baru. Tren ini naik, dan kita harus ekstra waspada. Nah, biar kita bisa paham situasinya secara utuh, tanpa harus panik berlebihan, kita akan membedah 6 poin utama hari ini. Kasus hantavirus di Indonesia. Apa itu hantavirus? Gejala dan dampak infeksi, cara penularan hantavirus, diagnosis dan penanganan medis, sampai ke langkah tepat pencegahan hantavirus. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kasus hantavirus di Indonesia. Gini ya, meskipun tadi saya sebut tingkat fatalitasnya lumayan tinggi, peluang kesembuhan itu sangat-sangat mungkin terjadi, asalkan penanganannya tepat dan cepat. Contoh nyatanya ada loh, baru-baru ini terjadi pada seorang pasien dewasa di Jawa Timur. Menariknya, di awal kemunculan gejala, pasien ini tuh sempat salah didiagnosis kena leptospirosis. Masuk akal sih, karena gejalanya memang agak mirip. Tapi setelah dievaluasi lebih lanjut, akhirnya ketahuan kalau dia positif hantavirus. Dan kabar baiknya, pasien ini berhasil sembuh total setelah dirawat intensif di RSUD Dr. Suetomo. Luar biasa kan? Lalu, gimana respons dari atas? Nah, pemerintah kita secara objektif terus memperketat pengawasan, terutama di area krusial seperti bandara dan pelabuhan. Bersamaan dengan itu, Kementerian Kesehatan juga langsung berkoordinasi dengan WHO untuk mematangkan pedoman screening PCR dan rapid test. Ini langkah deteksi dini yang jujur saja sangat vital untuk mencegah penyebaran yang lebih luas. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Apa itu hantavirus? Kalau dilihat di bawah mikroskop, wujud ortohantavirus yang berbahaya ini ternyata seperti ini. Penyakit ini masuk kategori zoonosis. Maksudnya gimana tuh? Sederhananya, ini adalah penyakit yang awalnya hidup dan berputar di populasi hewan liar terlebih dahulu, sebelum akhirnya entah bagaimana caranya menemukan celah untuk melompat dan menginfeksi kita, manusia. Dan tebak siapa kendaraan utama dari virus ini? Yap, hewan pengerat yang pastinya sering banget kita temui, tikus dan celurit. Mereka ini ibarat rumah alami atau reservoir buat si virus. Masalah terbesarnya adalah, tikus-tikus pembawa virus ini hidup nyaris tak berjarak dengan kita. Mereka ada di atap rumah, di sawah, ladang, sampai ke hutan. Benar-benar tepat berdampingan dengan kita. Lanjut ke bagian ketiga, gejala dan dampak infeksi. Kalau sampai terinfeksi, dampaknya bisa bercabang dua, tergantung strain atau jenis virusnya. Pertama, virus ini bisa memicu HPS, yang secara brutal akan menyerang paru-paru. Ini bikin paru-paru kita dipenuhi cairan yang disebut edema paru, yang ujung-ujungnya memicu sesak napas akut. Atau yang kedua, strain lainnya bisa memicu HFRS. Kalau ini, sasarannya beda lagi, yaitu pembuluh darah dan ginjal. Efeknya, tekanan darah bisa drop, muncul ruam kemerahan, sampai yang paling fatal, gagal ginjal akut. Kita masuk ke bagian keempat, cara penularan hantavirus. Mengingat sampai detik ini penularan dari manusia ke manusia itu belum pernah dilaporkan, Anda mungkin bertanya-tanya, terus gimana dong caranya virus ini bisa pindah dari tikus ke tubuh kita? Nah, secara fisik, kita bisa tertular kalau kulit kita yang lagi terluka menyentuh langsung kotoran, urin, atau air liur tikus. Bisa juga karena amit-amit kita tergigit tikus atau nggak sengaja makan makanan yang udah tercemar. Tapi, nah ini yang menurut saya paling bikin ngeri. Transmisi lewat udara alias aerosol. Jadi kita bisa terinfeksi cuma gara-gara menghirup partikel debu tak kasat mata dari kotoran tikus kering yang berterbangan bebas di udara.
Ini artinya risiko kita tertular itu melonjak drastis justru dari aktivitas biasa sehari-hari. Bayangkan, sekadar bersih-bersih loteng tua yang berdebu, atau kalau Anda bekerja di konstruksi dan pengendalian hama, atau ya, sekedar tinggal di area yang populasi tikusnya tinggi. Dan tahukah Anda fakta yang bikin merinding? Tikus itu bisa melipat tubuhnya dan masuk menerobos rumah kita lewat lubang sekecil 6 mm. Celah 6 mm itu nyatanya sudah cukup untuk membawa masuk ancaman sebesar ini. Masuk ke bagian kelima, diagnosis dan penanganan medis. Jujur saja, fakta medisnya memang agak berat. Sampai sekarang kita tuh belum punya obat atau vaksin penyembuh yang mutlak untuk virus ini. Tapi tenang, dokter sudah bisa mendiagnosisnya dengan sangat presisi lewat tes PCR atau serologi. Untuk penanganannya, kalau ada di tahap awal FRS, dokter bisa memberikan antivirus. Tapi kalau kondisinya sudah parah, tim medis harus ambil tindakan ekstrim menyelamatkan nyawa. Misalnya, pakai mesin ECMO untuk menggantikan fungsi paru-paru yang gagal bernapas, atau pakai alat hemodialisa alias cuci darah kalau ginjal pasien sudah mulai menyerah. Nah, setelah mendengar rentetan fakta klinis yang lumayan bikin deg-degan tadi, wajar banget kalau sekarang muncul satu pertanyaan pamungkas di kepala kita. Kalau debu dari kotoran tikus itu sebegitu berbahayanya saat terhirup, lalu gimana dong cara kita membersihkan sudut-sudut kotor di rumah dengan aman, tanpa membahayakan nyawa sendiri? Nah, jawabannya ada di bagian ke-6, langkah tepat pencegahan hantavirus. Ini dia aturan emasnya yang wajib banget Anda patuhi. Tolong, jangan pernah sekali-kali menyapu atau memakai vacuum cleaner untuk membersihkan sarang atau kotoran tikus yang kondisinya sudah kering. Serius, ini pantangan terbesar. Kenapa? Karena gerakan menyapu atau menyedot itu bakal langsung melontarkan partikel-partikel debu berisi virus mematikan ke udara, yang mana akan langsung Anda hirup. Terus harus digimanain dong? Gantinya, terapkan protokol sterilisasi basah ini. Langkah pertama, buka lebar-lebar ventilasi ruangan selama 30 menit, dan Anda wajib pakai masker N95 serta sarung tangan. Kedua, semprot kotoran tikus itu pakai campuran cairan pemutih dan air dengan rasio 1:9. Semprot sampai benar-benar basah kuyup, lalu diamkan 5-10 menit agar virusnya mati total. Setelah itu baru deh, ambil pelan-pelan pakai kertas tisu, segel rapat ke dalam kantong plastik ganda supaya aman. Terakhir, area tersebut, lalu cuci bersih seluruh tangan dan pakaian yang Anda gunakan dengan air panas. Nah, obrolan kita hari ini meninggalkan satu pemikiran penting untuk kita renungkan bersama. Coba bayangkan, kalau sebuah ancaman yang sangat fatal ternyata bisa dengan mudahnya menyelinap lewat lubang sekecil 6 mm di rumah kita. Pertanyaannya, apakah selama ini kita sudah memandang tugas rutin menjaga sanitasi sebagai pertahanan garis depan yang kritis? Atau malah sering kita sepelekan? Ingat ya, kesehatan paripurna kita itu nggak akan pernah bisa dipisahkan dari kondisi lingkungan tempat kita tinggal. Sedikit usaha ekstra dan langkah kecil Anda untuk memastikan kebersihan rumah hari ini, sungguh bisa jadi adalah langkah krusial yang menyelamatkan nyawa.